أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini, di Jumat yang berkah ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam mukaddimah khutbah tadi ada ayat yang menarik yang khatib bacakan, yaitu di surah Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah begini, ahasiban nasu ayyatsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika seorang hamba mengaku dirinya itu beriman, kata Allah, maka apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Maka seseorang yang mengaku dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, Allah akan uji. Jadi beriman itu tidak bisa hanya sebuah kata-kata. Berikrar, saya beriman, itu bisa menipu. Makanya ada orang munafik, ditunjukkan dengan gerakan ibadah, ditunjukkan kepada orang banyak, dan itu bisa tersirat dari aktivitas ibadah yang dia lakukan, itu bisa menipu. Ingat hadirin jamaah dirahmati Allah, ketika Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lu'lu, itu yang membunuh itu adalah orang yang berada di saf terdepan, dan dia tidak pernah tertinggal dari safnya itu, pasti dia safnya terdepan. Tapi dia orang munafik. Secara perbuatan, secara perkataan dia mungkin beriman, tapi dia seorang munafik sehingga dia berani membunuh Umar bin Khattab ketika pada waktu sholat. Nah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nah kata Allah, manusia itu mengira dia hanya bisa mengatakan dia berikrar saja, aku beriman, tanpa diuji. Maka kata Allah dalam ayat selanjutnya, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kata Allah, kalau katanya orang itu mengaku beriman, maka Allah akan menguji dia. Tapi mungkin beda-beda ujian yang Allah berikan kepada setiap orang. Orang kaya Allah akan mengujinya berbeda mungkin bentuknya. Orang miskin berbeda Allah mengujinya. Seorang ilmuwan berbeda, seorang pelajar, seorang guru, seorang pengusaha, seorang pejabat, Allah akan mengujinya itu berbeda-beda bentuk sesuai dengan kehidupannya. Ingat ketika
Harun Yahya, hadirin jamaah dirahmati Allah. Harun Yahya itu adalah seorang ilmuwan muslim di Turki. Dia bisa menjelaskan kepada kita melalui keilmuannya. Dia jabarkan keilmuan keislamannya itu dalam buku-buku, sehingga relevansi Al-Quran itu, hadirin jamaah dirahmati Allah, bisa kita pahami bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ilmuwan muslim, dia bisa meyakinkan kita bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Tapi hari ini, hadirin jamaah dirahmati Allah, seorang ilmuwan Harun Yahya itu lari dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat kita, janganlah kita tinggalkan doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, hati kita ini bolak-balik. Kadang keimanan kita naik, kadang keimanan kita turun. Maka kita berdoa kepada Allah, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Jadi Harun Yahya itu tidak lolos dia. Saking besarnya ilmunya, kemudian diuji oleh Allah, dia tidak lolos. Ingat hadirin, iblis itu luar biasa alimnya. Iblis itu luar biasa ilmunya, hadirin jamaah dirahmati Allah. Tapi dia terusir dari surga karena kesombongannya. Dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena kesombongannya. Ketika dia diuji oleh Allah dengan ketaatannya, Allah memerintahkan kepada dia untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia menolak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga, hadirin jamaah dirahmati Allah. Iblis itu dia diusir oleh Allah karena hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan kalau kita kadang-kadang, hadirin jamaah dirahmati Allah, kita disujud kepada Allah, disuruh sujud kepada Allah itu sering kita lalai. Kita lagi di mall, lagi belanja, terdengar suara azan, kita lalai. Iblis saja disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia lalai dan tidak mau, Allah usir. Apalagi kita, kalau kita melalaikan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu lebih parah daripada iblis, hadirin jamaah dirahmati Allah. Ini Allah usir itu iblis karena kesombongannya. Lantas hadirin jamaah dirahmati Allah, Allah itu menguji hambanya itu. Kata Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah itu menguji hambanya itu bisa dalam keadaan senang, bisa keadaan susah. Jadi kita itu bisa diuji dalam keadaan susah. Korun itu dulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan fakir, miskin dia. Anaknya itu tidak makan karena kefakirannya si Korun itu. Dan dia taat, sepanjang dia dalam kefakiran dia itu taat, amalnya banyak. Lantas ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya, dia lolos, hadirin jamaah dirahmati Allah. Suatu saat datang Nabi Musa alaihissalam melihat Korun itu yang dalam keadaan fakir. Kemudian ketika ditengok, maka Korun itu bermohon kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, Nabi Musa, mohon doakan saya supaya saya terlepas dari kefakiran ini, terlepas dari kemiskinan ini. Maka didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, terlepaslah Nabi Musa alaihissalam itu, terlepaslah Korun itu, hadirin jamaah dirahmati Allah, dari ujian kekufurannya itu, kemiskinannya itu. Tapi selanjutnya Korun itu menjadi seorang kaya raya, banyak hartanya, hadirin jamaah dirahmati Allah. Tapi
Tapi ketika dia diuji dengan kekayaan itu, ketika Allah menguji dengan kekuasaan yang banyak, ketika Allah menguji dia dengan harta yang banyak, dia tidak lolos Qarun itu, hadirin jemaah dirahmati Allah. Maka kalau dalam keadaan susah, terkadang kita itu, itulah karakter manusia, itu selalu dia berkeluh kesah kepada Allah. Ini memang karakter manusia seperti itu. Maka itulah sayangnya Allah, ketika Allah uji seseorang itu, ya, itu memaksa kepada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada Allah. Maka orang yang dalam keadaan susah biasanya itu banyak-banyak beramal. Nah, ketika Allah uji Qarun, hadirin jemaah dirahmati Allah, dalam keadaan senang, dia tidak lolos. Nah, kita itu juga bisa. Mungkin dalam keadaan susah Allah uji dengan kesusahan itu, kita lolos dengan kebangkrutan, dengan penyakit yang Allah timpakan kepada kita, itu kita lolos. Tapi kadang kalanya kita tidak lolos ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam waktu kesenangan, hadirin jemaah dirahmati Allah. Jadi Qarun itu tidak lulus dalam ujiannya ketika senang, tapi ketika susah dia lulus, hadirin jemaah dirahmati Allah. Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi. Dia punya harta banyak, dia punya uang banyak, dia diberikan itu harta yang banyak itu kepada orang-orang yang tidak mampu, hadirin jemaah dirahmati Allah. Suatu hari ketika masyarakat Madinah itu panen kurma tapi tidak ada yang mau beli, sehingga kurmanya itu menjadi busuk, hadirin jemaah dirahmati Allah. Nah, seorang Abdurrahman bin Auf dengan kedermawanannya itu, dia beli itu kurma-kurma busuk itu dengan harga normal. Nah, di sini Allah menguji bagaimana Abdurrahman bin Auf itu mengelola keuangannya, kekayaannya itu untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia beli itu kurma-kurma busuk itu dari petani-petani itu, walaupun kurma busuk, entah bingung dia pun untuk apa itu kurma busuk. Akhirnya tiba-tiba ada penguasa Yaman yang memang khusus mencari kurma busuk untuk obat, hadirin jemaah dirahmati Allah, dan membayar kurma-kurma busuk Abdurrahman bin Auf itu dengan 10 kali lipat, hadirin jemaah dirahmati Allah. Maka ketika kita punya harta, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka sebenarnya kita sedang berinvestasi untuk akhirat. Kita itu punya harta banyak di dunia, kalau kita bawa sendiri itu susah. Maka harus kita titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Sampai di akhirat kita minta lagi. Ingat ketika kita belanja di supermarket itu, kalau belanjaan kita itu banyak, ketika di kasir itu lama menghitungnya. Sama ketika kita harta banyak di dunia, kemudian ketika mati, Allah mempertanyakan harta yang kita miliki itu juga lama. Yang ini untuk apa? Yang itu untuk apa? Dan dipertanggungjawabkan semua. Dari mana itu dapatnya juga Allah akan mempertanyakan itu, hadirin jemaah. Dan tidak ada orang miskin gara-gara banyak sedekah, dan tidak ada orang miskin gara-garanya berinfak, hadirin jemaah dirahmati Allah. Lantas ketika kita diuji, kata Allah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan kesabaran dan ibadah sholat. Maka ketika Allah uji sebenarnya, maka pada dasarnya Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala sabar itu. Jadi ketika diuji kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahala sabar itu. Jadi ketika Allah uji, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala sabar itu. Bagaimana bentuk sabar ketika Allah menguji kita? Bersabar, bertawakal kepada Allah, kemudian berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berusaha lepas daripada ujian itu. Kemudian penolong bagi kita ketika diuji oleh Allah adalah sholat. Kalau kita banyak susah, banyak masalah, maka perbaiki sholat kita.
Kalau dalam hidup kita banyak masalah, itu berarti sholat kita itu ada yang salah. Oleh karena itu perbaiki sholat kita. Nah, salah satu penolong bagi kita adalah ibadah sholat itu. Perbaiki ibadah sholat kita itu, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan khutbah kali ini, pesan dari khutbah kita adalah Allah akan menguji kita sesuai dengan Quran surah Al-Ankabut tadi. Allah sampaikan ketika kita menyatakan berikrar beriman, Allah tidak akan mengakui itu keimanan kita itu dengan semudah itu, tapi Allah akan uji kita. Sama seperti kita sekolah, kuliah. Ketika kita ingin mendapatkan gelar, lulus SMA, lulus SMP, lulus S1, maka harus ada proses ujian, evaluasi yang dilakukan. Dan ketika ujian itu Allah berikan, tidak hanya dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan senang juga Allah berikan ujian kepada kita semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang lulus dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul rabbi firli warham wa anta khairur rahimin.